Semangat pagi, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai pengembangan penelitian berbasis sistematik literatur review melalui salah satu tool yang kita sebut Watase Wake. Nah, sebelumnya saya akan menerangkan dulu apa tujuan kita melakukan review literatur. Nah, tujuan pertama adalah untuk integrasi dan sintesis pengetahuan, kemudian mengidentifikasi kesenjangan dan inkonsistensi pengetahuan. Nah, dari dua tujuan di atas tadi, akhirnya akan dipakai sebagai petunjuk penelitian di masa yang akan datang. Ini pendapat dari Paul 2021. Kemudian, manfaatnya adalah untuk menghindari penelitian replikatif, kemudian memandu perencanaan penelitian. Sehingga ketika kita melakukan penelitian yang tidak replikatif dan ada panduan melakukan perencanaan penelitian, maka dapat mendukung klaim kebaharuan kita ketika melakukan suatu penelitian. Nah, dalam era sekarang ini, kita akan sangat dimungkinkan untuk bekerja secara kolaboratif dengan para scholar, yaitu bisa saja dengan large group collaboration atau small group, yang tujuannya nanti akan menghasilkan berupa berbagai karya ilmiah begitu. Nah, contohnya berikut adalah beberapa output yang bisa didapatkan dari aktivitas review literatur. Dari yang paling bawah adalah bisa menghasilkan kita bisa melakukan mapping kuesioner, kemudian kita akan melakukan bisa mendapatkan paper research, lalu dari paper research dengan berbagai kriteria kita akan mendapat roadmap penelitian ke depan, kemudian bisa menghasilkan paper systematic literature review atau paper literature review, kemudian juga berupa paper meta-analisis. Nah, ini beberapa publikasi review literatur yang bisa kita jangkau. Tentu saja ini publikasi Scopus ya, yang kita asumsikan itu salah satu pengindeks dengan yang sangat robust, yaitu yang saya list ini adalah dari mulai Q1, Q2, dan Q3 yang free, ya, jadi kita bisa menjangkau ke sana dari karya review literatur yang kita buat. Nah, ini ada contoh dari penelitian saya, penelitian sistematik literatur review yang belum lama ini sudah dinyatakan accepted dari Scopus Q1 dengan judul 10 Years of Evolving Traditional versus Non-Traditional Celebrity Endorser. Nah, penelitian ini saya kerjakan bersama berkolaborasi dengan tim promotor saya ketika saya sedang menempuh studi S3. Nah, ini belum lama saya sudah mendapatkan final disposition accepted. Nah, dari sini saya akan men-sharingkan pengalaman saya menggunakan tool Watase Wake untuk melakukan sistematik literatur review. Nah, alasan menggunakan Watase itu adalah supaya memudahkan kita melakukan review literatur karena ini merupakan tool yang sifatnya itu sistematis dan juga bekerja secara online nanti. Kemudian supaya tentu saja supaya bisa publish, avoid field work, pekerjaan lapangan yang melelahkan gitu. Kemudian membuat penelitian menjadi lebih mudah. Nah, pendekatan dalam melakukan sistematik literatur review itu ada dua yang begini, yaitu dengan menggunakan Prisma atau Sparse for SLR. Nah, dari dua pendekatan itu bisa kita bandingkan. Semuanya diawali dari tahap identifikasi, kemudian kalau Prisma 2020 melalui screening dulu, screening dari kriteria-kriteria paper yang akan kita pakai untuk melakukan sistematik literatur review. Kemudian ada proses retrieval, yaitu kita akan mendownload semua dokumen tersebut, kemudian menilai eligibilitasnya, apakah itu relevan atau tidak, kemudian nanti akhirnya itu kita akan inklusi masukkan sebagai bahan untuk melakukan SLR, kemudian dilakukan report. Untuk metode Sparse for SLR, sebenarnya ini pada dasarnya sama, ada proses di mana awalnya melakukan identifikasi, akuisisi dari bahan SLR-nya, mengorganizing,
Mempurification itu menseleksi yang relevan, evaluasi, kemudian melakukan reporting. Nah, baik, saya akan mendemokan bagaimana tool Watase UAKE ini bisa kita pakai untuk melakukan systematic literature review. Nah, kebetulan ini adalah software hasil karya dari tim co-promotor saya, Pak Lilik Wahyudi dari UNS. Dan saya mengapresiasi ini sehingga saya benar-benar menerapkan ilmu yang beliau berikan, ilmu dan skill yang beliau berikan. Baik, saya akan membuka Watase UAKE. Kita akan bekerja secara online. Ini sudah saya buka, tapi saya akan buka juga dulu dari awal. Nah, kita akan diawali dengan login dulu. Nanti jika Bapak Ibu belum memiliki akun, bisa registrasi akun baru. Ini bilang saya sudah punya akun. Dan nah, berikut tampilan awalnya. Watase UAKE ini memang bersifat berbayar. Jadi ketika nanti Bapak Ibu baru mendaftar yang pertama kali itu masih sifatnya free. Nah, kemudian nanti bisa menghubungi admin untuk mendapatkan akun premiumnya. Ini akun saya berlaku sampai 31 Desember 2024. Nah, ini adalah menu-menunya, tampilannya. Ini kita bisa tahu siapa pengguna aktif saat ini jam aktif pengguna, kemudian berbagai pengembangan informasi mengenai pengembangan Watase UAKE. Ada berbagai menu, ada research development, ada other juga, find, program, dan about. Tool ini cukup kompleks dan masih terus akan selalu dikembangkan. Pemanfaatannya tidak hanya pada systematic literature review, tapi sudah dikembangkan bisa untuk meta-analisis, bisa untuk integrasi penelitian survei, dikaitkan dengan output di Smart PLS, sehingga bisa menghasilkan manuskrip dengan cepat begitu. Tapi pada kali ini saya akan fokus pada pemanfaatan SLR, yang pemanfaatan Watase UAKE untuk pembuatan systematic literature review. Pertama kali kita klik research dev ini, kemudian klik research plan SLR. Nah, berikut karena akun saya ini sudah lama sehingga dan premium, saya sudah memiliki berbagai tema yang sudah pernah saya lakukan systematic literature review. Jadi saya bisa memulai dari nol, yaitu untuk memberikan sharing pengalaman saya. Jadi kita klik Prisma Plan, lalu kita ketik title, jadi tema apa yang sedang akan kita teliti. Jadi tema besarnya. Misalnya karena bidang saya adalah marketing, saya akan meneliti tentang endorser marketing. Tema ini yang pada saat saya menulis SLR di Springer Q1 itu yang accepted. Lalu kita klik ref. Ref itu review, kependekan dari review. Karena saya sudah pernah menulisnya juga, mungkin saya buat versi 2 gitu ya. Ya, kita klik ref akan muncul menu seperti ini. Menu ini disusun sudah secara berurutan. Artinya tahap awal kita akan melakukan identifikasi dengan nanti memasukkan kata kunci dan kriterianya. Kemudian screen itu proses seleksi paper berdasarkan abstrak dan juga judul dan abstrak. Kemudian retrieval itu proses kita mendownload dari database. Database yang digunakan di Watase UAKE adalah Scopus. Kemudian kita bisa melihat report Prisma, dari report Prisma sementara dari yang sudah kita dapatkan tadi. Baik, saya akan mulai tahapan awal dulu sebelum nanti kita masuk tahapan-tahapan berikutnya. Tahap pertama adalah melakukan identifikasi. Nah, pada saat tahap identifikasi ini, kita akan diminta untuk mengetikkan kata kunci. Oke, kita gunakan kata kunci, kita coba masukkan kata kunci. Ya, ya. ABS itu adalah abstrak. Kalau Anda menghendaki kata kunci ini muncul di abstrak,
berarti pilih yes. Jika tidak menghendaki kata kunci ini muncul di abstrak, klik no. Ya, misalnya kita klik no dulu, lalu klik get. Sebelumnya, kita bisa mengisi kriteria terlebih dahulu. Jadi ini masih bisa dirubah. Jadi, Watase Uwake itu memiliki template 10 tahun, sehingga memungkinkan kita untuk membuat kriteria limit maksimal 10 tahun. Bisa kita geser tahunnya menjadi lebih lama dari sebelum 2024, berarti nanti mulai 2023, 2013 begitu. Atau ya saya menginginkan 10 tahun terakhir dari yang sedang berjalan. Atau kita tidak masukkan 2024 pun juga bisa. Misalnya ini 2023. Sehingga ini saya geser ini 2013 misalnya. Kemudian tier scopusnya misalnya kita hanya menginginkan Q1 pun juga boleh. Q1, Q2 saja, atau Q1 saja, atau Q3 dan Q4 saja juga boleh. Tapi sekiranya mungkin kalau Q3 dan Q4 tidak ya. Karena kita justru pasif ketika mencari referensi, pilih yang kualitasnya itu top tier. Nah, saya masukkan semuanya, baik Q1, Q2 maupun Q4. Ini kita synchronize. Ya. Lalu kita klik report Prisma. Nah, ini sudah muncul report Prisma, tapi karena tadi belum kita klik get, sehingga report Prismanya masih nol. Ya, kita kembali ke tahapan ini, kita klik get. Nah, ketika kita mendapatkan tampilan seperti ini, itu menunjukkan bahwa kata kunci yang kita pilih itu not recommended karena terlalu sedikit, hanya 8 dokumen. Sehingga kita hindari menggunakan kata kunci ini. Ini ada saran kata kunci lain yang sebenarnya bisa kita pilih. Ya, saya kita pilih ya influencer marketing. Atau kita bisa coba ini abasnya kita yes. Nah, berbeda ketika abstraknya kita yes, warnanya merah, terlalu banyak, artinya terlalu banyak. Not recommended. Tetapi sekiranya mungkin Anda memungkinkan, karena ini meskipun 339 kan nanti masih kita seleksi. Sekiranya Anda merasa mampu atau Anda punya tim yang banyak, ya kita lanjutkan saja 339. Pada waktu saya memilih kata kunci ini, saya melakukannya di awal 2023, sehingga pada saat itu warnanya belum merah. Artinya pada saat itu kan indeks paper belum bertambah di paper tahun 2023 sampai 2024 awal kan belum masuk, sehingga pada waktu itu masih hijau. Artinya jumlahnya masih tidak terlalu banyak. Masih recommended, tapi sekarang sudah bertambah. Meskipun demikian, menurut saya ini masih ketika kita punya resource, kita punya tim, punya waktu yang cukup, kita lanjutkan saja ini nggak apa-apa. Sehingga lanjutkan dengan cara start download Scopus data. Nanti ini akan berjalan. Ya, prosesnya nanti dari 10-20% sampai dengan kita tunggu sampai 100%. Ya, kita tunggu sebentar lagi. Dan ini juga batas uang memerlukan kecepatan WiFi yang stabil ya, supaya proses download itu relatif cepat. Nah, setelah itu kita klik View Result. Nah, dari sini kita sudah punya mendapatkan gambaran awal dan dari hasil identifikasi awal yang kita lakukan dari kata kunci yang saya pilih tadi. Jadi, eh, kalau nanti outputnya itu template-nya 10 tahun, tapi untuk view awal ini dimulai dari bisa ditangkapnya kata kunci itu sejak tahun berapa itu bisa terrecord di sini, bahkan 19, berarti 1978 sudah ada orang meneliti dengan kata kunci endorser marketing ini.
Ini menunjukkan bahwa tren dari tema ini kita bisa analisa awal bahwa trennya itu cukup naik ya, meskipun ya ada up and down sedikit itu wajar. Tapi cenderung trennya itu tema ini kan yang meneliti trennya akan semakin trennya naik apalagi di tahun 2000 setelah 2020, 22, 20, 21, 2022, 2023 cukup banyak. 2024 baru 8 karena kita baru di awal tahun. Artinya bahwa tema ini layak untuk kita follow up lebih lanjut untuk melakukan sistematik literatur review. Kita akan masuk ke tahap berikutnya dan kita coba bandingkan sekarang. Report Prismanya akan sudah terisi. Nah, kalau yang tadi kan belum saya guess sehingga masih kosong ya. Sekarang report Prismanya sudah terisi. Ini jadi kita punya net data 254. Ini sudah di excluded oleh sistem karena yang masuk hanya tahun kriteria kita tadi 2013 sampai 2023. Sehingga sudah berkurang 60. Maka di berdasarkan kriteria yang kita tetapkan, sebelum kita melakukan screen berdasarkan judul dan abstrak, kita akan mengolah, akan membaca 183 artikel. Kita akan start dari 183 artikel. Nah, kita akan lanjut berikutnya, yaitu tahap screen. Nah, artikel-artikel yang sudah terindeks tadi, dari hasil pencarian identifikasi awal, kita akan masuk ke tahapan screen. Di tahapan ini kita akan melakukan screening secara cepat, bukan screening yang dalam gitu ya. Jadi screening secara cepat yaitu hanya berdasarkan judul dan abstrak. Jadi misalnya ini kita pilih dari judulnya aktor who plays outcome of laws can be good for endorsing product bla 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 ini. Menurut kita baca abstraknya sekiranya relevan kita klik yes. Dilanjutkan ke paper berikutnya. Sekiranya ini relevan ya kita klik yes. Dan harus mungkin agak cepat ya Bapak Ibu karena proses kita masih panjang nanti. Ketika Anda baca keseluruhan kiranya kayaknya masuk semua ya bisa aja kita masukkan ya semua dari atas itu. Ya, semua sudah yes. Lalu kita refresh. Setelah kita refresh, nah, paper yang tadinya sebelah kiri akan berpindah di sebelah kanan. Gitu. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke tahapan retrieval. Nah, paper yang tadi sudah kita pilih masuk ke tahapan screen itu akan masuk di tahapan retrieval, yaitu adalah tahapan untuk kita melakukan downloading dan uploading. Jadi paper-papernya tadi akan kita download dan sebelumnya kita perhatikan di sini ada record yang sudah retrieve atau sudah tersimpan, yaitu ya sudah dicari oleh pihak lain dengan kata kunci yang sama, sehingga kita bisa bekerja kolaboratif itu ya seperti ini. Kita tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Jadi sudah ada berapa artikel? 151 artikel yang sudah terdownload PDF-nya. Dan Anda bisa nanti ekspor doi for Zotero. Tapi maaf, tool reference saya menggunakan Mendeley, sehingga saya tidak download dari sini. Tapi nanti kita bisa melakukan download melalui link lainnya, gitu. Nah, ini adalah link yang bisa dipakai untuk melakukan download. Jadi, kita akan mulai download. Link ini adalah langsung menuju ke Scopus. Kita klik ya. Ya, ini. Sudah ketemu judulnya, kemudian tinggal di-download, lalu disimpan, PDF-nya disimpan, kemudian nanti setelah disimpan sebaiknya di dalam satu folder, lalu kita akan melakukan uploading. Uploading dari paper yang sudah kita download. Sepertinya ini close access. Ya, kita bisa memanfaatkan di jaringan yang berlangganan Scopus atau kita bisa memanfaatkan Skyhub untuk bisa mendapatkan PDF dari artikel-artikel ini. Nah, setelah nanti teman-teman semua sudah mendownload artikel, kemudian disimpan dalam folder, lalu proses berikutnya adalah upload PDF. Nah, misalnya saya akan mengupload ini. Misalnya ya PDF-nya adalah ini.
Di-upload juga. Nah, oke, selesai. Nah, kita bisa cek riwayat upload. Nah, yang baru saja saya upload sudah masuk. Gitu. Masuknya sebagai other resource karena uh, saya tadi mengupload dari file yang tidak saya download dari link ini. Tidak masalah. Nanti bedanya adalah begini, masuk di report Prisma pun akan terrapor karena saya memasukkan PDF dari sumber lain. Gitu. Baik, itu adalah tahapan awal dari identifikasi untuk melakukan SLR. Untuk tahapan ini harus kita selesaikan terlebih dahulu sampai semua paper ini terdownload, kemudian terupload, baru kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan ekstraksi. Nah, karena ini paper ini kalau mendownload ya perlu waktu yang tidak tidak sebentar ya, maka saya akan ketika akan menerangkan tahap ekstraksi, saya contohkan yang sudah saya lakukan. Jadi setelah klik ekstraksi, nanti kita akan masuk di menu di mana kita akan baca paper satu persatu. Saya akan bukakan dari SLR lain yang sudah saya buat. Nah, ini akan ada di tahapan ini, di mana kita akan mereview membaca paper lebih detail lagi untuk menyatakan ini relevan dan tidak, juga mengisi beberapa form. Ya, contohnya ini. Jadi ini adalah salah contoh, ini artikelnya ada di sebelah kanan, kemudian ini form yang harus diisi. Ya, misalnya ini contohnya. Saya akan mengisi karena ini saya fokusnya adalah penelitian kuantitatif, sehingga saya klik kuantitatif. Lalu langkah pertama tambah, misalnya saya akan mengisi pada bagian variabel. Kita klik plus variabel dan ini diketik. Jadi tinggal saya klik baca secara cepat yang ada di sebelah kanan variabelnya apa. Nah, ini misalnya brand kongruen. Sudah saya ketik brand kongruen. Ini kebetulan sudah saya ketik brand kongruen. Ini saya caranya begini ya. Nah, sudah kemudian nanti dicentang begitu. Kemudian nanti langkah setelah kita mendapatkan variabel, kita masukkan ke path hipotesis. Setelah path hipotesis, kita bisa mengisi berbagai kolom lainnya di sini. Dimulai dari apakah misalnya informasi mengenai artikel diterima, kapan accepted, publish-nya tanggal berapa. Nah, country ini adalah negara tempat penelitian. Kemudian konteks areanya di bidang apa, fokus penelitiannya apa. Kebetulan ini tidak saya isi karena untuk paper SLR saya tidak fokus untuk membahas itu, sehingga sementara saya abaikan. Kemudian penelitian ini menggunakan stimuli atau tidak. Jadi karena temanya adalah endorser, itu penelitiannya misalnya menggunakan foto dari artis, influencer atau sejenisnya atau tidak. Gitu. Karena ada paper yang menggunakan, ada yang tidak. Kemudian ini research metode risetnya, kemudian data collection, analisis metode, software-nya menggunakan apa, riset design dan sebagainya sampai ke pengisian green theory. Kemudian kita dimungkinkan untuk mengisi kategori 1, kategori 2. Nah, kategori ini berdasarkan dari pemahaman kita ya. Jadi sebelumnya memang kita harus sudah menggeluti dulu tema ini. Kemudian kita bisa membuat apa ya, semacam kesimpulan bahwa tema ini tuh keunikannya apa gitu. Ketika dikaitkan dengan software ini sebelumnya sudah mengklasifikasikan paper endorser marketing itu berdasarkan ada negara, ada data collection, softwarenya menggunakan paper ini menggunakan apa, paper lain menggunakan apa gitu ya. Riset metodenya kamu juga beragam, teorinya juga bisa beragam. Kemudian kita harus punya ide apalagi yang belum dikategorikan oleh software ini, maka kita bisa custom gitu lah. Yang nanti bisa memperkaya database kita yang bisa bermanfaat juga untuk membuat penelitian ke depan, dan itu tidak hanya satu ide penelitian.
kita akan bisa menghasilkan berbanyak ide, banyak ide penelitian dari bank data yang sudah kita kumpulkan. Nah, dalam riset saya ini saya mengkategorikan kategori satu itu adalah apakah penelitian paper ini termasuk kategori tradisional selebriti, non tradisional atau yang lainnya. Jadi saya sudah membuat kategori yang cukup banyak ini. Karena ternyata dalam penerapannya itu influencer atau mohon maaf endorser marketing itu variasinya cukup banyak, istilah yang dipakai cukup banyak. Lalu kategori dua adalah jenis media yang digunakan. Gitu. Dan ini tidak bisa disamakan ya dengan tema penelitian lain di bidang-bidang tema-tema marketing yang lain atau di bidang SDM atau yang lainnya pun juga tidak bisa disamakan tergantung dari konteksnya. Maka kita untuk bisa mendapatkan analisa yang mendalam, maka kita harus memahami dulu tema ini itu apa, sudut pandang apa yang bisa kita gali gitu ya, sehingga kita bisa mengeksplor yang berbeda dengan yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Nah, di kita kategorinya yang sudah dibuat. Kemudian teori yang sudah saya klasifikasikan ternyata cukup banyak. Nah, kalau kita sudah melakukan proses pad item and item untuk semua artikel, pekerjaan kita sudah ringan. Jadi kita sudah selesai melakukan pekerjaan yang berat gitu ya. Dalam tahapan ini pekerjaan yang paling panjang. Yang lainnya adalah berupa laporan. Jadi misalnya kita mulai dari kita akan memanggil eh, laporan itu berdasarkan kategori dan teori misalnya. Nah, kita bisa tahu kategori misalnya selebriti atau non selebriti. Nah, teorinya apa saja yang digunakan, siapa yang melakukan. Nah, misalnya ini non tradisional selebriti dilakukan dengan skim teori yang melakukan adalah Kunkel 2018. Yang non tradisional selebriti influencer dengan nama label influencer ya itu yang menggunakan teori skim teori adalah Lee 2021 dan seterusnya. Dan yang area yang kosong ini bisa kita eksplorasi. Jadi misalnya yang menggunakan label selebriti versus expert ternyata belum ada teori yang mengungkap ya. Ternyata masih kosong ya, masih kosong-kosong ini bisa menjadi peluang kita melakukan penelitian. Nah, selain kita bisa melihat, bisa menggali penelitian ke depan dari menu report, bisa juga kita lihat dari WNA hipotesis. Nah, ini adalah nama variabel yang sudah kita ekstraksi untuk semua paper yang 183 tadi. Sehingga kita bisa klik salah satu, misalnya kita panggil yang paling kompleks. Nah, ini process intention. Nah, akan ketemu model penelitian yang menggunakan variabel model penelitian ke depan, jadi saran penelitian ke depan dengan menggunakan process intention yang mengintegrasikan semua penelitian terdahulu. Jadi di sini terlihat memang process intention itu kan memang variabel dependent yang cukup banyak dipakai di marketing ya. Terbukti bahwa memang banyak penelitian endorse marketing ya end up-nya atau konsekuensinya adalah process intention sehingga cukup kompleks model yang bisa dihasilkan. Nah, ini adalah peneliti-peneliti yang mengungkap process intention yang kemudian modelnya diintegrasikan di software ini sehingga menghasilkan model baru ini. Atau kita bisa milih model yang relatif tidak terlalu kompleks misalnya. Nah, ini sudah punya novel di kita. Jadi kita sudah punya dengan melakukan sistematik literatur review dengan menggunakan Watase Uwake ini kita sudah bisa menabung banyak model yang bisa kita lakukan penelitian sesuai dengan roadmap tema kita. Jadi kita bisa fokus di satu tema di satu tema misalnya punya saya adalah endorser marketing, temanya itu tema besarnya itu, tapi saya bisa meneliti dengan model yang cukup banyak. Bahkan ini kalau dilihat di sini model yang didapat bisa 184 model penelitian. Yang bisa fokus kita punya roadmap yang sudah berfokus pada satu tema tersebut dan itu akan sangat menunjukkan kinerja kita adalah seorang scholar ya di bidang itu gitu dan penting itu ketika kita melakukan apa mengikuti hibah atau pengajuan nanti ke guru besar kita sudah punya roadmap penelitian yang jelas. Kemudian kita lanjutkan bisa juga dieksplorasi dari
kategori untuk penelitian ke depan bisa dilihat dari kategori satu, kategori dua. Teori yang digunakan juga bisa. Jadi misalnya dilihat dari match up hipotesis yang meneliti siapa saja, teori apa, model apa yang bisa dikembangkan dari teori itu juga bisa. Jadi kita bisa memanggil ide penelitian ke depan itu dari berbagai menu ya di Watase UAK ini. Kemudian masih ada review-review lainnya lagi. Maksud saya report lain yang bisa kita manfaatkan. Nah, misalnya ya ini ya masuk ke tahapan visualisasi. Nah, ini kita bisa lihat sudah dapat outputnya visualisasi. Misalnya ini year eh, ya tahun publikasi yang sesuai kriteria kita tadi dari mulai 2014 sampai 2023. Nah, misalnya ini pada saat awal pandemi ya 2020 ternyata malah naik. Pandemi paling tinggi itu 2021 malah semakin tinggi lagi ya. Artinya bahwa para peneliti mungkin tidak meneliti tapi pada saat itu ya sudah tinggal menulis atau ya sudah panen artikel mereka publish ya. Kemudian kita bisa tahu autor citasi terbanyak. Nah, ini terlihat Scotton 2020 itu citasinya paling banyak. Yang kedua ada Noel Jones dan seterusnya. Kemudian kita bisa mengetahui juga jurnal citasi terbanyak dengan tema ini. Sudah dihitungkan citasinya, total artikelnya berapa, lalu kita bisa tahu teori apa yang digunakan selama kriteria yang sudah tadi kita tentukan tadi, dan surprisingly bahwa justru penelitian yang tidak menunjukkan menggunakan teori tertentu itu malah paling banyak, ada 30. Dan citasinya juga banyak. Ini fenomena yang menarik untuk dibahas artinya ketika meneliti endorser marketing ya mungkin banyak fokus pada aplikasi apakah ini efektif atau tidak begitu banyak artikel yang mengungkap begitu meskipun ada juga yang artikel yang lebih juga melihat pentingnya mengungkapkan teori yang digunakan. Nah, ini semua akan tertulis di sini. Ini teorinya, ini berapa citasinya, jumlah artikelnya, kemudian siapa yang memakai. Tuh. Kemudian kita juga bisa lihat output yang tabel ini. Ini juga merupakan output dari proses ekstraksi tadi. Jadi ada banyak yang bisa kita eksplorasi dengan satu kali kerja tadi ya, melakukan terutama kan kita di tahap awal tadi kan kerja identifikasi saja, relevan tidak relevan sampai tahapan ekstraksi pet and item itu kan kerja yang sekali kerja mungkin agak agak detail gitu, tapi kita bisa dapat punya apa ya eh, buka tabungan yang banyak gitulah dari apa yang sudah kita lakukan. Kemudian grab ini adalah visualisasi gambar pie. Lalu ada grab juga yang pie chart juga, tapi lebih lebih resolusinya lebih tinggi dan bisa dikombinasikan dengan ada misalnya ini ya country classification gambarnya resolusinya lebih bagus. Kemudian bisa dilihat dari bentuk-bentuknya apa kotak begini ya visualisasi lain di mana ketika pengalaman saya menulis paper SLRI 1, masalah visualisasi kualitas gambar itu ternyata oleh reviewer itu menjadi concern juga. Jadi eh, kita harus bisa menampilkan gambar dengan resolusi yang bagus gitu, visualisasi yang bagus. Kita bisa juga mau menampilkan dalam bentuk eh, diagram yang seperti ini. Diagramnya cukup menarik. Kita bisa banyak mengeksplorasi. Satu tema aja kita mungkin bisa membuat paper SLR lebih dari 2 atau 3 itu ya. Sehingga dan apa yang sudah kita kerjakan ini tidak akan hilang. Apa yang sudah kita kerjakan tidak perlu tombol, klik tombol save pun akan tersimpan. Dan ini jadi data tabungan kita, database kita yang bisa bisa kita manfaatkan untuk penelitian sesuai dengan roadmap kita fokus sampai nanti kita meraih jenjang jabatan akademik lebih tinggi ke lektor kepala, ke guru besar itu dan sampai guru besar pun berkarya kita juga fokus di bidang itu. Sehingga apa yang sudah kita lakukan itu jejak digitalnya ada, kita punya bank data yang bisa dieksplorasi dengan berbagai berbagai apa ya ide begitu ya, berbagai ide berangkat dari ide ini bisa kita kembangkan lagi atau menggunakan ini pun juga sudah
punya novel, kita punya bukti mappingnya yang kita lakukan. Baik, demikian pemaparan dari saya untuk pengenalan pengenalan pembuatan sistematik literatur review dengan menggunakan Watase UAK. Nanti akan kita ketemu di kesempatan lain yang pemanfaatan Watase UAK yang masih banyak lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan